Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Aswari dari Kampus Ukrida, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Optometri. Hari ini saya akan membahas tentang Age-Related Macular Degeneration atau AMD. Pokok pembahasan hari ini, definisi, klasifikasi, faktor resiko dan gejala klinis, pemeriksaan, dan terapi. Definisi Age-Related Macular Degeneration atau AMD adalah penyakit yang menyerang pusat penglihatan retina yakni di makula, tanpa penyebab lain pada populasi usia di atas 50 tahun. Area makula terdapat seperti gambar di samping yang bintik sedikit hitam, itu adalah area makula. Klasifikasi AMD terbagi menjadi dua, ada dry AMD dan wet AMD. Dry AMD sendiri paling umum terjadi dan biasanya disertai drusen. Sebagian kecil bisa mengarah ke wet AMD. Biasanya sih sekitar 10-15% dry AMD bisa mengarah ke wet AMD. Dan wet AMD sendiri jarang terjadi, biasanya disertai adanya neovaskularisasi. Dan penyebab utama kehilangan penglihatan pada pasien AMD biasanya di wet AMD. Untuk ilustrasinya, gambar seperti bagian atas itu adalah normal retina di area makula dan fovea centralis. Nah, kalau untuk dry macular degeneration terdapat drusen atau yang bintik-bintik kuning. Bintik-bintik kuning ini adalah drusen. Nanti dia akan berkembang. Kalau dia mengarah ke wet macular degeneration, dia akan ada neovaskularisasi atau pendarahan di area makula. Nah, untuk klasifikasi AMD berdasarkan AREDS atau The Age-Related Eye Disease Study dibagi menjadi 4. Kategori 1 itu no AMD, biasanya tidak ada atau ada sedikit drusen kecil, diameternya kurang dari 63 mikron. Drusen kecil tadi yang bintik kuning tadi. Kemudian ada kategori 2, itu early AMD, biasanya terdapat drusen kecil yang cukup banyak, sejumlah kecil drusen sedang, diameternya 63 sampai 124 mikron, atau ditemukan abnormalitas RPE atau retinal pigment epithelium. Jadi yang membedakan terdapat drusen yang sedang. Dan kategori ketiga ada namanya intermediate AMD, ditemukan adanya intermediate drusen yang ekstensif. Dan paling kurang ditemukan satu drusen berukuran besar atau adanya atrofi geografik yang tidak melibatkan makula. Drusen yang cukup besar biasanya diameternya lebih besar atau sama dengan 125 mikron. Jadi yang membedakan terdapat drusen besar itu untuk membedakan kategori 3 minimal ada 1. Dan kategori terakhir atau kategori 4 advanced AMD. Biasanya ditemukan adanya atrofi geografik yang melibatkan fovea dan atau ditemukan gambaran neovaskular AMD. Jadi ada pendarahan di area makula. Seperti ini. Contohnya pada pemeriksaan fundus terdapat yang kategori pertama sedikit drusen, walaupun ada drusen kecil tapi masih belum begitu nyata. Nanti masuk ke kategori 2, drusen sudah cukup banyak, bintik-bintik kuningnya sudah cukup banyak. Yang kategori ketiga udah terdapat drusen yang cukup besar, dan kategori 4 disertai ada pendarahan di area makula, pendarahan di sini. Faktor resiko dan gejala klinis. Faktor resiko karena penyakit degenerasi biasanya usia 50 tahun lebih mempunyai resiko yang paling besar. Dan ada riwayat keluarga yang menderita AMD. Ketiga, merokok dan alkohol juga merupakan faktor resiko.
dan obesitas juga faktor resiko. Faktor lain seperti ras dan penyakit kardiovaskular lainnya juga merupakan salah satu faktor resiko AMD. Sedangkan gejala klinisnya, penglihatannya buram, blur vision, biasanya ada distorsi terutama pada penglihatan dekat dan disertai dengan penurunan visus. Atau juga ada skotoma bagian pusat. Skotoma bagian pusat yaitu central vision, kehilangan kelihatan central vision. Atau metamorphopsia, yaitu melihat garis linear jadi berbelok atau mengembang. Seperti ini normal vision, kalau misalkan normal makulanya seperti ini, gambarnya yang sebelah kiri, kalau blur vision disertai distorsi, gambarnya udah mulai ada distorsi, dan kalau udah sampai late dry atau advance itu disertai dengan central vision yang lost central vision. Oke, lanjut. Pemeriksaan biasanya karena penurunan visus, pemeriksaan pertama kita akan lakukan visual acuity seperti pemeriksaan mata biasa menggunakan ECAT atau optotrip, terusan lanjut ke pemeriksaan Amsler grid. Pemeriksaan Amsler grid ini mendeteksi secara dini kelainan pada penyakit di area makula. Tanda awal meliputi terdapat distorsi dari garis, seperti ini distorsi, gambar menjadi buram, dan susah untuk fokus di area tengah. Nah, untuk Amsler grid sendiri, biasanya bisa kita ajarkan ke pasien untuk memeriksakan diri, untuk memeriksakan sendiri di rumah, untuk perkembangan AMD, terutama di dry AMD. Kemudian ada pemeriksaan foto fundus. Pemeriksaan foto fundus seperti ini, foto fundus. Lanjut ke pemeriksaan OCT, optical coherent tomografi, ada juga fundus fluorescent angiografi. Pemeriksaan retina OCT bagian bawah, ini pemeriksaan OCT retina normal, ini bagian kanan ada seperti bergelombang di area retinanya, jadi yang ini udah ada drusen, mulai ada drusen seperti ini. Lanjut ke fundus fluorescent angiografi. Untuk fundus normal bersih seperti ini bagi gambar yang sebelah kiri. Kalau yang angiografi yang ada AMD seperti gambar yang sebelah kanan. Terdapat putih-putih seperti ini. Dan untuk terapinya, dry AMD ada dua, dry AMD terapinya untuk dry AMD. Dry AMD sendiri tujuan terapi hanya untuk memperlambat perkembangan drusen dengan cara mengkonsumsi vitamin dan mineral yang cukup. Ada juga dengan makanan yang menyehatkan mata seperti sayuran hijau, buah, ikan, dan lain-lain. Sementara kalau untuk AMD basah, tujuan atau wet AMD, tujuan terapinya untuk membantu mengurangi jumlah pembuluh darah abnormal pada makula. Obat anti-VEGF biasanya disertai pakai obat anti-VEGF, laser fotokoagulasi, Veterporfin PDT, dan biasanya surgical. Biasanya yang paling banyak dipakai obat anti-VEGF. Untuk referensi, kita menggunakan referensi sudah cukup banyak, ada yang dari Perdami, ada dari matisonoptometrist.com. Nah, dari paparan singkat tentang AMD bisa saya simpulkan AMD adalah penyakit degenerasi atau yang terjangkit pada usia di atas 50 tahun. AMD sendiri tidak bisa diobatin, hanya bisa dicegah untuk memperlambat perkembangannya saja. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini cukup sekian dan terima kasih.